Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2871. Suara mendesing. Gerakan Stephen membawa suara angin, dan suara angin terus masuk ke telinga Diablo, membuat Diablo sangat kesal. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa setelah menahan puluhan pukulan dari lawan, dia gagal memukulnya dengan satu pukulan. Gerakan tubuh lawan sangat tajam, tidak peduli seberapa keras dia menyerang, sulit untuk memukul lawan dengan pukulan. Di sisi lain, setiap pukulan dari lawan mendarat dengan kuat padanya. Setiap pukulan mengandung kekuatan yang menakutkan, meskipun kekuatan itu akhirnya diselesaikan oleh otot dan tulang tubuh dengan beriak, sering kali tinju lawan mengenai level sebelum gelombang beriak, dan kemudian ada gelombang pukulan lagi. Gelombang terjalin dan tumpang tindih terus-menerus, dan jalinan dan tumpang tindih ini terus-menerus merobek kulit dan ototnya. Saat robekan mencapai tingkat tertentu, Diablo merasakan sakitnya. Dia sudah lama tidak merasakan sakit, tidak peduli seberapa kuat tinju memukulnya, dia bisa menyelesaikannya. Ketika kekuatan tidak dapat menghasilkan efek, maka secara alami tidak akan ada rasa sakit. Tapi sekarang, Diablo merasakan sakitnya. Setiap jengkal kulitnya terasa sakit. Jalinan dan tumpang tindih gelombang terus-menerus merobek kulit dan otot. Untuk pertama kalinya, kepanikan muncul di hati Diablo. "Kamu bajingan, jangan sembunyi." Diablo meraung marah. Tubuh Stephen tiba-tiba berhenti, dan berhenti di depan Diablo. "Apakah kamu mati otak? Jika kamu menyuruhku untuk tidak bersembunyi, aku tidak akan bersembunyi." Stephen mengatakan kalimat seperti itu, dan kemudian dia menyerang dan mengelak melawan Diablo tanpa henti. Diablo meraung, meningkatkan keluaran tenaganya hingga 100%, atau bahkan 101%. Namun meski begitu, dia tetap tidak bisa mengenai Stephen. Dalam waktu kurang dari 1 menit, bercak darah sudah merembes dari tubuh Diablo. Melihat pemandangan ini, Giant mengepalkan tinjunya karena terkejut. Ini adalah ritme untuk menang. Di sisi lain, untuk keluarga Bellamy, Sisi dan yang lainnya semuanya menjadi sangat jelek. Mereka tidak pernah menyangka Diablo yang selama ini membujuk akan diperlakukan sebagai karung pasir oleh pihak lain saat ini. Itu benar, itu karung pasir. Mereka berdiri dari sudut pandang para pengamat, sehingga mereka dapat dengan jelas melihat situasi Diablo saat ini. Tubuh Stephen terus berputar di sekitar Diablo, dan tinjunya terus berjatuhan di tubuh Diablo. Tetapi Diablo tidak bisa melawan balik dengan efektif dan hanya bisa membiarkan lawan menyerangnya. Bukankah ini karung pasir? Saat ini, di medan perang, Stephen sangat bersemangat. Sudah lama dia tidak merasa sebaik ini. Karung pasir yang bagus sulit didapat. Stephen bahkan merasa bahwa dia ingin menyelamatkan hidup Diablo, dan kemudian menyimpannya di gymnya sendiri, dan memukulinya setiap kali dia tidak melakukan apa-apa. Itu pasti akan sangat menghilangkan stres. Diablo meraung marah setelah tinjunya gagal lagi. Melihat hal tersebut, Stephen langsung menendang dada Diablo. Dada Diablo tenggelam lebih dulu, dan saat riak muncul, tubuhnya juga terbang mundur pada saat samaan. "Brengsek, aku tidak bisa mengendalikannya." Stephen merasa kesal saat melihat Anhei terbang keluar. Dia menggunakan 70% dari kekuatannya dalam tendangan ini, dan kekuatan di kakinya tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Itu sebabnya dia menendang seluruh tubuh Diablo. Akan ada riak, tapi tidak akan terbang keluar. Dengan bunyi gedebuk, tubuh Diablo membentur dinding di belakangnya. Yang mengejutkan, tubuh Diablo semakin membesar setelah membentur tembok. Seolah-olah sepotong lumpur lunak telah dihancurkan ke dinding, ukuran keseluruhan orang itu menjadi lebih dari 2 kali lipat dan menjadi sangat rata. "Ini benar-benar karakteristik tanah." Stephen bergumam pada dirinya sendiri. Menurutnya,
Kegelapan ini lebih terasa seperti kotoran baginya daripada yang disebut lubang hitam. Di dinding, sebagian tubuh Diablo tertanam di dinding, sehingga dia tidak jatuh ke tanah. Tidak heran kamu berani datang kepadaku sendirian, jadi kamu punya sesuatu untuk diandalkan. Kata Diablo, menatap Stephen. Bagaimana, apakah aku jauh lebih baik daripada bajingan sialan itu? Stephen bertanya sambil tersenyum. Hanya karena kamu layak dibandingkan dengan guru suci. Apakah kamu pikir aku yang terkuat sekarang? Diablo mencibir, mengambil pil dari sakunya dan melemparkannya ke mulutnya. Narkoba lagi. Stephen mengerutkan kening, dia merasa bahwa orang-orang dari pohon kehidupan terlalu tidak tahu malu, dan mereka akan menggunakan narkoba jika mereka tidak dapat mengalahkan mereka. Pada saat ini, seluruh wajah Diablo yang telah dibius tiba-tiba menjadi terdistorsi. Di saat yang sama, tubuh Diablo juga mulai memerah sedikit demi sedikit. Strip pembuluh darah muncul dari permukaan tubuh Diablo, membuat Diablo terlihat sangat menakutkan. Diablo menamparkan dinding dengan kedua tangan, dan seluruh orang jatuh dari dinding dan jatuh ke tanah. Namun, Diablo saat ini masih terlihat sedikit lebih besar dari sebelumnya, seperti tampilan raksasa. Mata gelap memerah, dia memandang Stephen dengan kejam dan berkata, "Kamu seharusnya bahagia, karena kamu akan mati di bawah tangan aku yang sebenarnya." "Kamu yang sebenarnya." Stephen mengangkat alisnya, tidak terburu-buru alih-alih bergerak, dia berdiri diam dan menonton. Ini adalah kombinasi sempurna dari pil inspirasiku dan kemampuan spesialku sendiri. Aku menyebutnya lubang hitam Asura. Kegelapan meraung keras. Lubang hitam Asura. Stephen menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Mendengar nama ini memberi orang perasaan yang sangat kuat. Pada saat ini, Diablo yang berdiri tidak jauh dari Stephen tiba-tiba membuka lengannya, mengepalkannya erat-erat, dan otot-otot seluruh tubuhnya menegang pada saat bersamaan, seolah-olah orang yang telah lama sembelit akhirnya merasa seperti kotoran, lalu dia berpikir keras untuk mengeluarkannya dari tubuh. Tidak, tentu saja, Diablo jelas bukan untuk omong kosong. Tubuhnya terus mengerahkan kekuatan, dan kemudian dua lengan tiba-tiba terjulur dari bahunya yang gelap. Ini. Stephen memandang Diablo dan merasa sedikit terdiam. Bukankah adegan dengan 4 tangan muncul sebelumnya? Namun, saat Stephen merasa terdiam, bang-bang, 2 lengan lagi muncul dari ketiak Diablo. Bab 2872. Saya menghapus. Stephen memandangi tangan kelima dan keenam Diablo dengan heran. Mungkinkah pria ini versi lanjutan dari pria yang pernah dia tangani sebelumnya? Saat berikutnya, tulang rusuk Diablo tiba-tiba menonjol, lalu bang-bang, 2 lengan lagi ditembakkan dari tulang rusuk Diablo. 8 tangan. Stephen sangat terkejut dengan ini, 2 tangan ekstra tumbuh di bahu, ketiak, dan tulang rusuk Diablo, dan seluruh orang itu memiliki 8 tangan. Orang macam apa ini? Selain itu, Anda memiliki 8 tangan pada satu orang, tidakkah Anda merasa sesak? Tepat ketika Stephen berpikir demikian, Diablo menarik napas tajam. Saat berikutnya, tubuh Diablo tiba-tiba menjadi lebih besar. Tinggi asli Diablo sekitar 1,8 meter, tapi sekarang tinggi Diablo langsung menjadi sekitar 2,2 meter, dan seluruh tubuhnya juga membengkak karenanya. Apakah ini benar-benar monster lumpur? Stephen menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya. Plastisitas tanahnya sangat kuat, sangat mudah untuk memeras beberapa lengan lagi di tanah, dan juga sangat mudah untuk membuat tanah lebih tinggi dan lebih besar. Stephen selalu curiga bahwa Diablo ini mungkin memiliki semacam karakteristik tanah, dan kinerja Diablo saat ini telah membuktikan tebakan Stephen. Diablo di kejauhan menghela nafas panjang, seolah transformasinya telah selesai. Orang-orang di sekitar terdiam. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang tumbuh seperti ini. Meskipun mereka telah melihat banyak hal, mereka juga merasa ketakutan saat ini. Ini mengerikan, sama sekali tidak terlihat seperti manusia normal. Di mana kamu mendapatkan kemampuan khusus?
Stephen bertanya. Ngomong-ngomong, kamu akan segera mati. Sebelum kamu mati, aku bisa memuaskan keingintahuanmu. Aku memasuki medan perang ekstrateritorial 5 tahun yang lalu dan menemukan dunia rahasia secara tidak sengaja. Ketika aku menjelajahi dunia rahasia, aku tidak sengaja menyesuaikan aku memasuki satu dari rawa-rawa, dan ketika saya bangun, saya menemukan bahwa saya memiliki kemampuan khusus, dan saya dapat mengendalikan tubuh saya untuk menjadi lunak atau keras sesuka hati. Dia berkata dengan bangga dengan wajah gelap. Lalu mengapa kamu disebut Diablo? Bukankah kamu seharusnya disebut lumpur, malaikat kotoran, atau malaikat lumpur, atau malaikat rawa, kata Stephen. Apakah ini ada hubungannya denganmu? Diablo bertanya dengan marah. Aku mengerti. Pasti karena jelek memanggil orang lain, jadi nama Diablo diberikan. Jelas itu segumpal lumpur, tapi ingin berpura-pura menjadi lubang hitam. Seperti Zotye. Pasti membuat orang mengira itu Kayen. Stephen tersenyum. Berkata, kamu masih ingin bercanda ketika kamu akan mati. Aku sangat mengagumi keberanianmu, kata Diablo. Apakah kamu percaya diri? Stephen bertanya. Tentu saja, aku tidak bisa memukulmu dengan 2 tangan, tapi aku tidak percaya kalau aku tidak bisa memukulmu dengan 8 tangan, kata Diablo. Terlalu banyak tangan mungkin tidak berguna, kata Stephen. Kalau begitu cobalah. Diablo meraung dan bergegas menuju Stephen. Stephen berdiri di sana, menatap Diablo dan berkata, penampilanmu membuatku muak, kamu tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi karung pasirku. Kamu sangat sombong, aku ingin melihat siapa karung pasir siapa. Diablo meraung, melambaikan 8 tangannya dan menyerang Stephen. Sudah waktunya untuk mengakhiri semua ini. Stephen melihat kegelapan yang mendekat dan mundur setengah langkah. Jangan coba-coba lari. Diablo mengira Stephen akan lari, dan berteriak penuh semangat. Lari, ini tidak ada dalam kamus hidupku, kata Stephen, mengepalkan tangan kanannya dan menekuk sikunya ke belakang. Pergilah ke neraka. Raungan Diablo menembus aula dan membubung ke langit. Patah. Stephen mengetukkan jari kakinya, dan tubuhnya menghilang seketika. Saat muncul lagi, Stephen sudah berada di posisi kurang dari setengah meter di depan Diablo. Sangat cepat, murid Diablo menyusut. Saat berikutnya, terdengar suara menerobos udara. Tinju Stephen melayang seperti letupan yang bersinar, dan mendarat dengan keras di perut Diablo. Bab 2873. Ledakan. Kali ini tinju Stephen mengenai perut Diablo, dan tidak ada suara teredam seperti sebelumnya. Seolah-olah tinju Stephen mengenai pelat besi, bukan perut. Apakah pelat besi perut gelap? Ini jelas tidak mungkin, perutnya masih seperti lumpur, dan dia masih bisa menghilangkan kekuatannya, tapi ketika kecepatan tinju Stephen mencapai tingkat tertentu, tidak masalah jika tinju itu mendarat di perutnya, dan tinju mendarat di perbedaan plat besi. Ibarat orang yang jatuh ke air dari ketinggian yang tinggi, saat Anda jatuh ke air dari posisi yang rendah, air akan menghilangkan momentum dari tubuh Anda, tetapi saat Anda melompat dari posisi yang sangat tinggi, maka tidak ada bedanya antara permukaan air dan lantai beton. Saat ini, tinju Stephen telah berakselerasi ke tingkat yang sangat menakutkan dalam waktu singkat. Pada kecepatan ini, air, lumpur, atau hal-hal lain yang meredakan kekuatan telah kehilangan efeknya. Saat suara gedebuk muncul, seluruh tubuh Diablo tiba-tiba membeku. Saat berikutnya, lingkaran riak yang padat berpusat pada kepalan tangan Stephen dan menyebar ke sekitarnya. Riak ini sama sekali berbeda dengan riak sebelumnya. Pada riak sebelumnya jarak antar puncak sekitar 2 atau 3 cm, namun kali ini jarak antar puncak kurang dari 1 cm. Riak padat seperti itu menyebar ke seluruh perut Diablo dalam sekejap, dan kemudian terus meluas keluar. Dan Diablo yang mengancam, setelah terkena pukulan Stephen, berhenti sepenuhnya dan tidak pernah bergerak sedikit pun. Fight, kenapa tidak? Teriak Charmaine bersemangat saat melihat Diablo berhenti. Namun,
Diablo tidak menyerang Stephen seperti yang dipikirkan Charmaine. Setelah tubuhnya membeku, dia perlahan melihat ke bawah. Bagaimana? Mungkin. Setelah Diablo memuntahkan kata-kata ini, seteguk darah keluar dari mulutnya. Stephen mengetukkan jari kakinya untuk menjauhkan diri dari Diablo, agar tidak kotor oleh darah yang dimuntahkan Diablo. Diablo berdiri di tempatnya, dengan darah mengalir keluar dari mulutnya seperti uang. Orang-orang di sekitar tercengang. Anda diam-diam mengambil pil penyegar, menggunakan gerakan besar, menyihir 8 lengan, dan mengubah diri Anda menjadi pria setinggi 10 kaki. Mengapa Anda muntah darah saat dipukul oleh seseorang? Ketika Anda tidak berubah sebelumnya, Anda dipukul berkali-kali, tetapi Anda tidak memuntahkan darah. Mungkinkah dia menjadi lebih lemah setelah bertransformasi? Ya Tuhan, kekuatan ini. Raksasa memandang Stephen dengan ngeri. Dia adalah seorang pejuang super, dan dia jauh lebih sadar akan apa yang terjadi pada Diablo daripada orang biasa. Apakah kegelapan semakin lemah? Sama sekali tidak, Diablo sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun, Bruce lebih kuat. Pukulan yang dia pukul jauh lebih kuat daripada ratusan pukulan yang dia pukul barusan. Artinya, Bruce tidak menggunakan kekuatan penuhnya barusan, dia hanya menguji Diablo, atau apakah dia bermain dengan Diablo? Nafas raksasa menjadi pendek dalam sekejap. Di matanya, kegelapan, yang begitu tinggi hingga membentang sejauh mata memandang, ditinju dengan kering dan memuntahkan darah. Jadi seperti apa orang ini? Mungkinkah bahkan guru suci bukanlah lawan orang ini? Ide seperti itu muncul di benak Giant. Di pohon kehidupan, Holy Lord mewakili keberadaan yang benar-benar tak terkalahkan. Baik itu kegelapan atau kekacauan, mereka semua sangat kuat, tetapi sekuat keduanya, mereka seperti semut di depan Holy Lord. Orang pohon kehidupan manapun berpikir bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengalahkan tuannya. Bahkan Giant, yang tidak teguh dalam keyakinannya, berpikir demikian, tetapi sekarang, ketika dia melihat Stephen dan melihat Stephen meninju Diablo yang telah berubah hingga kehabisan darah, dia tiba-tiba ragu dalam pikirannya. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Holy Lord, itu sudah cukup untuk menantang Holy Lord, kan? Raksasa berpikir begitu. Pada saat yang sama, di medan perang, Diablo akhirnya berhenti muntah darah setelah memuntahkan darah dalam jumlah yang tidak diketahui, tetapi riak di tubuhnya masih beriak. Ibarat permukaan air dihantam batu besar, akibat benturan yang berlebihan, gelombang air tidak bisa tenang dalam waktu yang lama. Setelah Diablo memuntahkan darah, kakinya melunak dan dia langsung duduk di tanah. Pada saat yang sama, tangan ekstra di tubuhnya juga menyusut dengan kecepatan yang sangat cepat dan menghilang dalam sekejap mata. Memukul. Hanya dengan satu pukulan, Stephen mematahkan kondisi terkuat Diablo. Diablo memandang Stephen dengan tak percaya. Kamu bukan manusia, kamu pasti bukan manusia, tidak mungkin manusia memukulku seperti ini. Kata Diablo bersemangat. Stephen tersenyum, berjalan ke Diablo, menatap Diablo dan berkata, aku lupa memberitahumu, aku berasal dari tempat yang sama dengan tuanmu. Apa? Kata-kata itu membuat takut semua orang di sekitarnya, dan semua orang di sekitarnya juga takut dengan kata-kata Stephen, terutama Giante. Karena dia tahu bahwa guru suci berasal dari alam dewa, dan Bruce ini berkata bahwa dia dan guru suci berasal dari tempat yang sama, yang berarti dia juga berasal dari alam dewa. Bab 2874. Pantas saja dia bisa mengalahkan Diablo dengan satu pukulan, tapi ternyata dia adalah orang dari alam dewa. Di sisi lain, Sisi, George, dan Charmaine memiliki pemikiran yang berbeda dari Giante. Mereka tidak tahu dari mana alam dewa guru suci itu berasal, jadi mereka mendengarkan apa yang dikatakan Stephen, dan mereka menerima begitu saja bahwa Stephen dan hubungan antara kehidupan Tuan Pohon harus menjadi rekan senegaranya, dan alasan mengapa Stephen menargetkan pohon kehidupan kemungkinan besar karena dia memiliki beberapa keluhan lama dengan Tuan.
Jika Anda melihatnya seperti ini, faktor keamanan mereka seharusnya lebih tinggi. Bagaimanapun, mereka memiliki keluhan dengan guru suci, bukan mereka. Berdasarkan ide tersebut, mereka bertiga tidak memilih untuk segera melarikan diri. Tidak mungkin, kamu tidak bisa datang dari tempat yang sama dengan guru suci. Guru suci berasal dari alam dewa, tidak mungkin kamu juga berasal dari alam dewa. Kata Diablo bersemangat. Alam dewa. Alam dewa apaan? Tuan suci Anda baru saja datang dari desa terpencil di timur dunia ini, seorang udik desa yang keluar dari pedesaan, memperoleh kekuatan besar secara kebetulan, dan akhirnya memperlakukan dirinya sendiri sebagai dewa. Kamu benar-benar yang terhebat dari semua dunia yang sunyi, Stephen berkata dengan nada menghina. Tidak mungkin, bagaimana guru suci bisa datang dari pedesaan? Ini benar-benar tidak mungkin. Diablo menggelengkan kepalanya terus-menerus. Bukankah nama guru sucimu Bogut? Tanya Stephen. Murid gelap itu tiba-tiba menyusut, menatap Stephen dengan tidak percaya dan berkata, "Bagaimana kamu tahu? Anda hal-hal ini, Anda hanya perlu tahu bahwa guru suci Anda, dan yang disebut pohon kehidupan, tidak ada kentut di depan saya." Stephen berkata, dia mengangkat kakinya dan mengayunkannya dengan berat di leher yang gelap. Tubuh Diablo membentur tanah dengan keras, dan dia mengalami koma. Stephen membungkuk untuk mengambil Diablo, dan berjalan menuju pintu. Saat Giant hendak mengikuti, Stephen berkata, "Giant, kamu tinggal di sini sebentar." "Apa yang kamu lakukan?" Giant bertanya dengan curiga. "Aku tidak ingin ada yang meninggalkan aula ini hidup-hidup," kata Stephen. Wajah kakek nenek dan cucu keluarga Bellamy berubah drastis. "Tuan Bruce, tunggu sebentar, saya." Charmaine ingin mengatakan sesuatu, tetapi Stephen sudah keluar dari aula. "Tuan Giant, bukankah kita berteman? Kita bahkan pernah makan malam bersama." Charmaine menatap Giant dan berkata dengan semangat, "Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi temanku. Meskipun aku sudah makan bersama, menurutku, kamu tidak berbeda dengan semut yang berjalan di bawah meja makanku." Giante berjalan menuju beberapa anggota keluarga Bellamy dengan ekspresi kosong. Kemudian, jeritan terdengar. Stephen baru saja pergi dengan Diablo, dan tentu saja, Stephen juga membawa Giant pergi. Stephen cukup puas bahwa Giant tidak kehilangan rantai di saat kritis, dan Giant masih berguna dalam rencana selanjutnya, jadi dia memilih untuk membawa Giant. Raksasa juga tidak menolak, karena dia melihat terlalu banyak hal menarik di Stephen, misalnya, dia berasal dari tempat yang sama dengan Tuan Suci. Jadi dia ingin mengikuti Stephen untuk melihat apakah dia bisa tahu lebih banyak tentang suci rahasia Tuhan. Tentu saja, hal lain yang sangat penting adalah bahwa saat ini dia telah sepenuhnya diyakinkan oleh Stephen, dan yang lemah selalu bersedia mengikuti yang kuat. Stephen berkendara langsung ke kota Huadeng bersama Giant dan Diablo. Dalam perjalanan, Stephen berpikir sejenak dan kemudian merobek topeng kulit manusianya. Ketika raksasa melihat Stephen mengubah wajahnya di depannya, raksasa tertegun. "Kamu adalah Stephen?" Giant bertanya dengan ngeri. Stephen mengangguk, dan tidak berniat menjelaskan. Giant duduk di kursinya dan butuh waktu lama untuk mencerna berita itu. Untungnya, dia sendiri tidak memiliki konflik dengan Stephen, jadi setelah mengetahui bahwa Stephen adalah Bruce, dia tidak merasa tidak nyaman. Beberapa jam kemudian, Stephen tiba di kota Huadeng, dan Stephen segera menelepon Lei Meng saat tiba di kota Huadeng. "Aku ingin kamu membantuku, Raymond." Stephen hanya mengungkapkan pikirannya di telepon. "Aha, teman baikku, popularitas pohon kehidupan baru saja turun sedikit baru-baru ini. Aku tidak berharap kamu mengirimi kami berita baru. Mengapa kamu di sini untuk meminta bantuan kami? Kamu di sini hanya untuk membantu kami sibuk." Lei Meng di ujung telepon hampir melompat kegirangan setelah mendengar permintaan Stephen. "Kalau begitu mari kita bertemu di suatu tempat," kata Stephen. "Oke, tidak masalah, kamu bisa datang langsung ke gedung markas kami."
kata Raymond. Setelah itu, Stephen pergi ke gedung markas Pionir Media. Dia memarkir mobil di garasi bawah tanah, dan berjalan ke lift membawa Diablo yang tidak sadarkan diri. Raksasa mengikuti Stephen dengan cermat, melihat sekeliling dengan waspada, seolah-olah dia telah menjadi adik laki-laki Stephen. Lift datang ke kantor Raymond di lantai atas gedung. Stephen berjalan keluar dari lift, dan Lei Meng, yang sudah menunggu di pintu masuk lift, segera bergegas. Dia akan memeluk Stephen ketika dia melihat kegelapan di bahu Stephen. Tidak nyaman melihat Stephen, jadi dia hanya bisa memilih untuk berjabat tangan dengan Stephen, dan kemudian ketiganya berjalan ke ruang tamu di sebelahnya. Stephen melemparkan Diablo ke tanah, dan berkata kepada Lei Meng, masalah ini harus dilaksanakan secepat mungkin, sebaiknya hari ini. Ini masalah sepele, saya akan meminta mereka untuk segera menyesuaikan waktu, lagi pula, tidak ada lebih penting dari milikmu. Kata Raymond sambil melihat kegelapan di tanah sambil tersenyum. Pada saat ini, Diablo yang pucat dan tidak berdarah itu semanis benjolan emas di matanya. Bab 2875. Untuk membantu Stephen mengoordinasikan program, Lei Meng langsung memanggil direktur ke ruang tamunya. Karena ini adalah berita besar, apakah kami perlu membuat pengumuman terlebih dahulu? Mengingat berita besar kami sebelumnya tentang pohon kehidupan, begitu kami mengumumkan bahwa kami akan merilis berita besar, itu pasti akan menarik perhatian luas. Itu adalah mungkin untuk mencapai level yang sangat tinggi, kata sutradara. Bagaimana menurutmu? Lei Meng menatap Stephen dan bertanya. Ya, tapi saya tidak bisa mengungkapkan detail apapun, kata Stephen. Tidak masalah, percayalah padaku saat memamerkan ketegangan. Tanpa mengungkapkan detail apapun, aku akan membangkitkan selera semua penonton, kata sutradara sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Singkatnya, kamu harus membangun momentum terlebih dahulu. Jika kamu beroperasi dengan baik, malam ini akan menjadi malam tanpa tidur lagi, kata Raymond. Direktur mengangguk, berbalik dan pergi. Saudaraku, semuanya sudah diatur, dan semuanya menunggu malam ini. Maukah kamu minum untuk merayakan perbuatan baik kita malam ini, kata Raymond sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Stephen mengangguk. Sejujurnya, dia telah berlarian di Stars and Stripes selama beberapa hari terakhir, tidak hanya berkelahi, tetapi juga menggunakan otaknya. Dia benar-benar sedikit lelah saat ini. Jika dia minum, itu bisa meredakannya. Dia sampai batas tertentu. Lei Meng mengeluarkan anggur bagus yang telah dia hargai sejak lama dan mengundang Stephen. Stephen berhenti setelah minum 2 atau 3 poin mabuk, dan kemudian tinggal di ruang tamu Lei Meng. Sementara Lei Meng pergi, saya pergi ke studio lantai bawah di ruang tamu saya untuk mengatur pertunjukan malam ini. Giant juga meminum 2 cangkir, sedikit mabuk. Memanfaatkan kemabukan ini, Giant mengajukan pertanyaan yang sudah lama membuatnya penasaran. Kamu dan guru suci benar-benar dari alam dewa? Tanya Giante. Itu bohong, kata Stephen. Pembohong. Raksasa menatap Stephen dengan heran. Tujuan saya mengucapkan kata-kata itu adalah untuk menghancurkan mentalitas Diablo, itu saja, kata Stephen. Jadi begitu. Tapi kenapa kamu tahu nama guru suci? Bahkan kami tidak tahu nama guru suci, hanya mereka yang paling dipercaya oleh guru suci yang tahu, tanya Giante. Saya telah bekerja dengan pohon kehidupan selama 3 tahun. Jika saya bahkan tidak tahu nama musuh seumur hidup saya, maka 3 tahun ini akan sia-sia, kata Stephen. Itu benar. Giante mengangguk, lalu berkata, tapi kamu adalah Bruce, yang benar-benar mengejutkanku, dan kekuatanmu juga mengejutkanku. Stephen tersenyum dan tidak banyak bicara. Setelah masalah ini selesai, aku mungkin benar-benar harus pergi, kata Giante. Saya selalu ingin tahu tentang satu hal, kata Stephen. Ada apa? Mengapa pohon kehidupan gagal dalam cuci otakmu? Jika cuci otak mereka lebih berhasil, kamu tidak akan melakukan ini untukku, kata Stephen. Karena aku masih khawatir,
kata Giante setelah hening sejenak. Khawatir. Stephen menatap Giante dengan curiga. Pohon kehidupan memilih untuk memasuki fajar, mereka semua kesepian, mereka tidak memiliki kerabat, tidak ada teman, mereka telah melihat semuanya, jadi setelah memasuki pohon kehidupan, mereka dicuci otak dengan mudah, dan aku juga kesepian seperti mereka di permukaan, tetapi mereka tidak tahu bahwa saya memiliki paman Mark yang masih hidup. Orang tua saya meninggal ketika saya masih sangat muda. Paman Mark terus mengirimi saya uang, yang memungkinkan saya untuk melewatinya waktu yang paling sulit. Saya memiliki perasaan yang dalam terhadap Paman Mark, jadi saya tidak dapat melakukan apa yang Diablo lakukan, dan memperlakukan Holy Lord sebagai segalanya bagi saya. Tentu saja, saya memiliki alasan lain untuk membantu Anda, seperti Anda membiarkan saya pergi dan menyelamatkanku. Kata Giante. Dimengerti. Stephen mengangguk, tidak lagi meragukan Giant. Meskipun pria ini pada awalnya adalah penjahat yang sok, dia hampir terbunuh oleh dirinya sendiri, tetapi kinerja selanjutnya masih luar biasa. Awalnya, setelah melepaskan Giant, rencananya adalah mengikuti Giant untuk menemukan atasan Giant, lalu saya membuat Giant, yaitu jelas tidak perlu sekarang. Sekitar pukul 4 sore, Diablo bangun. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia berada di ruang asing, dan tepat di depannya, orang yang dikenalnya sedang duduk di sana. Melihat orang itu, wajah Diablo berubah. Stephen. Diablo berteriak dengan penuh semangat. Kamu sudah bangun. Stephen menyapa Diablo dengan senyuman, seperti teman biasa. Bab 2876. Diablo berjuang untuk duduk dari tanah, hanya untuk menyadari bahwa seluruh tubuhnya dikendalikan oleh belenggu khusus. Dia mencoba mengerahkan kekuatan, tetapi arus listrik yang kuat datang dari belenggu, yang langsung melumpuhkannya. Penelitian terbaru V secara khusus digunakan untuk menangani belenggu prajurit tingkat tinggi. Bagaimana perasaanmu? Stephen bertanya sambil tersenyum. Kenapa aku di sini? Di mana Bruce itu? Kata Diablo bersemangat. Bruce menyerahkanmu kepadaku, dan memintaku untuk memaksimalkan sisa nilaimu, kata Stephen. Berikan aku padamu. Diablo memandang Stephen dengan niat membunuh dan berkata, aku tidak berharap kamu, Stephen, membutuhkan bantuan orang lain. Bagaimana dengan itu? Stephen tersenyum. Kamu selalu menjadi musuh pohon kehidupan kami, dan suatu hari, Holy Lord pasti akan mencabik-cabikmu, kata Diablo. Apakah hanya Tuan Sucimu yang keluar dari pinggiran kota desa? Stephen bertanya dengan bercanda. Apakah ini yang dikatakan Bruce padamu? Diablo bertanya dengan niat membunuh. Itu benar, Bruce adalah sesama warga kota dari guru suci Anda. Ketika kami bertemu, dia memberitahu saya detail guru suci Anda. Berkat Anda mengira dia berasal dari alam dewa. Saya tidak berharap dia menjadi seorang kombinasi daerah perkotaan dan pedesaan. Departemen. Stephen tertawa. Apakah kamu pikir aku akan mempercayai apa yang kamu katakan? Di mataku, Holy Lord adalah inkarnasi Tuhan, dan suatu hari Holy Lord akan kembali ke alam dewa. Pada saat itu, kami, para rasul setia Holy Lord, akan juga ikuti guru suci ke alam dewa, dan akhirnya hidup selamanya di dunia manusia, dan kamu. Mungkin kamu sangat kuat dan cantik sekarang, tetapi ratusan atau ribuan tahun kemudian, kamu hanya akan menjadi tulang kering. Diablo berkata dengan bersemangat, aku akan menjadi tulang kering setelah ratusan atau ribuan tahun. Kalau begitu kamu meremehkanku, Stephen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Diablo mendengus dingin, menatap raksasa dan berkata, raksasa, kamu pernah bersumpah di depan patung Dewa Suci, kamu akan selalu setia kepada Dewa Suci, kamu pengkhianat ketika cahaya Tuhan menyinari bumi. Pengkhianat sepertimu itu pasti akan dimurnikan oleh cahaya ilahi, dan tidak akan ada tulang yang tersisa. Jian mendengus dingin, mengabaikan kegelapan, yang awalnya tinggi di matanya, tapi sekarang hanya sebuah tahanan Stephen, orang seperti itu tidak lagi layak untuk diperhatikan.
Melihat tidak ada yang memperhatikannya, Diablo mulai bergumam di mulutnya, pada dasarnya, Tuhan akan menghukummu, dan Tuhan akan menyelamatkanku. Stephen lelah mendengarkan, jadi dia langsung meninju Diablo untuk membuatnya terus tidur sampai mati. Waktu datang ke malam dalam sekejap mata. Titik puncak berita pada pukul 8 akan segera dimulai. Stephen meninggalkan ruang tamu membawa kegelapan dan pergi ke studio. Ketika semua orang di studio melihat Stephen menggendong orang seperti ini, ekspresi mereka sedikit aneh. Stephen tidak berbicara omong kosong dengan orang lain, dia membawa Diablo ke panggung tuan rumah, dan kemudian menempatkannya di panggung tuan rumah. Tuan rumah yang cantik berdiri di samping, dan berkata dengan gugup, "Lin, Tuan Lin, pria ini tidak akan membebaskan diri, bukan? Jangan khawatir, dengan saya di sini, bahkan jika dia membebaskan diri, dia tidak bisa membuat gelombang." Stephen berkata sambil tersenyum. Itu bagus. Tuan rumah menghela nafas lega. Hitungan mundur acara dimulai. 5, 4. Sebuah suara datang dari direktur. Dengan berakhirnya hitungan mundur direktur, program secara resmi dimulai. Kamera pertama kali diberikan kepada tuan rumah. Hai semuanya, pemirsa dan teman-teman, selamat datang untuk menonton berita terbaru. Saya pikir Anda harus tahu dari berbagai saluran hari ini. Berita utama kami malam ini akan menyampaikan berita untuk Anda. Jangan bicara omong kosong. Tolong biarkan sutradara menunjukkan kameranya untukmu. 2 di sebelahku, kata pembawa acara sambil menunjuk ke samping. Kamera kemudian fokus pada Stephen dan Diablo yang duduk sebagai pembawa acara. Tubuh Diablo masih dikendalikan oleh belenggu. Halo, semuanya. Stephen berkata ke kamera, saya pikir Anda harus akrab dengan saya. Ya, saya Stephen dari Kerajaan Naga. Berbicara tentang ini, Stephen berhenti sejenak melanjutkan, saya kira apa yang semua orang tahu tentang saya mungkin adalah pertempuran saya dengan aliansi UKC. Melalui pertempuran itu, semua orang tahu bahwa saya adalah seorang pejuang, dan yang ingin saya sampaikan kepada Anda hari ini adalah identitas saya yang lain. Selain menjadi seorang pejuang, saya juga seorang pejuang melawan pohon kehidupan. Saya telah berjuang melawan pohon kehidupan selama lebih dari 3 tahun. 3 tahun, saya membayar harga yang sangat mahal, tetapi masih gagal menghentikan perluasan pohon kehidupan. Untungnya, pohon kehidupan melakukan kejahatannya sendiri dan mengulurkan cakarnya ke tim ekspedisi Metaverse dan orang-orang tak berdosa dari Stars and Stripes, menyebabkan tragedi Colorado yang tragis. Sebagai musuh pohon kehidupan, saya sangat sedih dan marah ketika melihatnya tragedi Colorado, dan ini juga memperkuat tekad saya untuk melawan pohon kehidupan sampai akhir. Personel senior pohon kehidupan. Akhirnya, kerja keras membuahkan hasil. Baru pagi ini, saya akhirnya menangkap kader senior pohon kehidupan. Berbicara tentang ini, Stephen menunjuk Diablo di sampingnya dan berkata dengan penuh semangat, pria ini adalah malaikat gelap dari pohon kehidupan. Dia tidak sebanding dengan para eksekutif boneka di perusahaan pohon kehidupan. Dia adalah seorang eksekutif nyata dari perusahaan pohon kehidupan kader. Status mereka adalah yang kedua setelah pemimpin mereka. Berbicara tentang ini, Stephen berhenti sejenak, lalu melihat ke kamera dengan tatapan membunuh dan berkata, hari ini, saya membawanya ke pertunjukan, dan saya ingin menceritakan kehidupan melalui kamera People of the Tree of Heaven. Saya akan memberi Anda 24 jam untuk menyerahkan kunci Metaverse. Jika saya tidak melihat kuncinya setelah 24 jam, saya akan mengeksekusi malaikat kegelapan Anda di depan umum. Bab 2877 kata-kata Stephen dengan niat membunuh ditransmisikan ke ribuan rumah tangga melalui kamera. Bukan hanya di Stars and Stripes, tapi di seluruh dunia. Untuk memungkinkan lebih banyak orang memperhatikan siaran langsung malam ini, Raymond langsung membuka sinyal siaran langsung ke stasiun TV di negara lain secara gratis, dan kemudian stasiun TV di negara lain menyiarkan ulang sinyal siaran langsung tersebut.
Oleh karena itu, kata-kata Stephen setara dengan pengumuman ke seluruh dunia. Membunuh seseorang adalah ilegal di negara manapun. Namun, ketika Stephen memberitahu kamera bahwa dia akan mengeksekusi malaikat kegelapan jika pohon kehidupan tidak menyerahkan kunci metaverse setelah 24 jam, tidak ada yang peduli apakah eksekusi itu ilegal. Semua orang tahu, Stephen memberitahu pohon kehidupan sebuah ultimatum. Dia sejauh ini adalah orang pertama yang berani memberikan ultimatum pada pohon kehidupan. Bahkan ketika negara-negara menyetujui pohon kehidupan, mereka tidak memberikan ultimatum apapun kepada pohon kehidupan, apalagi ultimatum. Niat membunuh Stephen terhadap pohon kehidupan benar-benar terungkap saat ini. Aku tahu bahwa kunci metaverse ada di tanganmu. Aku benar-benar ingin melihat apakah malaikat gelap dari pohon kehidupanmu yang lebih penting, atau kunci metaverse. Stephen berkata dengan kejam, menatap kamera. Kemudian, kamera beralih ke presenter di tempat kejadian. Pemirsa yang terhormat, kami akan terus menyiarkan langsung selama 24 jam ke depan. Sampai saat terakhir, bagaimana pohon kehidupan akan merespons, harap tunggu dan lihat. Sekarang kami akan memasukkan iklan, kata pembawa acara. Kemudian, situs tersebut mengakses iklan. Nyonya rumah berjalan ke Stephen, mematikan mikrofon di tubuhnya, dan berbisik kepada Stephen, Tuan Lin, Anda adalah pria paling jantan yang pernah saya temui. Stephen melirik tuan rumah, sangat cantik. Terima kasih atas pujiannya, kata Stephen. Tuan rumah tersenyum, lalu berjalan ke samping untuk merias wajah. Raymond muncul saat ini. Meledak, peringkatnya meledak. Lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia menonton siaran langsung kami barusan. Hahaha, Anda memang bintang keberuntungan saya, Tuan Stephen. Terima kasih banyak. Lei Meng memeluk Stephen dengan penuh semangat. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, kita hanya saling membantu. Stephen tersenyum. Rencana apa yang kamu miliki selanjutnya, saudaraku yang baik? Aku bisa melakukan yang terbaik untuk bekerja sama denganmu, kata Raymond. Tunggu. Stephen melirik malaikat kegelapan dan berkata, tunggu pohon kehidupan untuk merespons. Raymond, kamu harus melakukan satu hal selanjutnya, kata Stephen. Apa yang kau bicarakan, kata Raymond. Evakuasi orang-orang yang menganggur di gedung Anda, hanya menyisakan beberapa orang yang bertanggung jawab atas siaran langsung, kata Stephen. Ah, kenapa? Tanya Raymond curiga. Saya memberikan ultimatum pada pohon kehidupan, yang setara dengan memberi diri saya ultimatum. Saya akan tinggal di sini selama 24 jam, dan ini adalah kesempatan yang baik bagi pohon kehidupan untuk membunuh saya. Stephen dikatakan. Maksudmu pohon kehidupan mungkin menyerang di sini? Raymond bertanya dengan ngeri. Ya, kemungkinannya sangat tinggi. Selama kamu membunuhku dan menyelamatkan malaikat kegelapan, mereka secara alami tidak perlu menyerahkan kunci metaverse, dan pada saat yang sama, mereka akan dapat memecahkan masalah serius. Di hati mereka, pasti akan ada pertempuran besar saat itu. Jika ada orang di sini, mereka mungkin terpengaruh, kata Stephen. Oke, begitu. Raymond mengangguk, lalu berbalik dan pergi, dan mulai mengevakuasi orang-orang di dalam gedung. Pada saat yang sama, Stephen juga menerima telepon dari Warner. Kamu harus bekerja sama dengan kami, kata Warner bersemangat. Ini adalah keluhan pribadi saya dengan pohon kehidupan, kata Stephen. Tapi kamu harus tahu bahwa pohon kehidupan tidak mungkin terancam olehmu. Malaikat kegelapan, bagaimana mungkin pohon kehidupan menyerahkan kunci metaverse untuk orang seperti itu? Seberapa pentingkah kunci metaverse? Anda tidak, saya tidak tahu, kata Warner. Apakah kamu pikir aku tidak tahu ini? Stephen bertanya dengan bercanda. Kau tahu, lalu kenapa kau memberi mereka ultimatum? Tanya Warner curiga. Saya hanya ingin memberi mereka alasan untuk membunuh saya, kata Stephen. Bab 2878. Alasan mengapa aku harus membunuhmu.
Warner terdiam sejenak di ujung telepon, dan kemudian sepertinya menyadari sesuatu, dan berkata dengan bersemangat, apakah kamu melakukan ini hanya untuk membiarkan pohon kehidupan menyerang Anda? Saya memberi mereka waktu 24 jam, dan memberitahu mereka bahwa saya akan selalu berada di sini selama 24 jam ini. Jika Anda adalah pohon kehidupan, apakah Anda akan kehilangan kesempatan bagus untuk membunuh musuh Anda? Stephen bertanya sambil tersenyum. Tidak, kata Warner. Itu benar. Stephen berkata dengan senyum di wajahnya, pada saat itu, mereka pasti akan mengirim para ahli untuk berurusan denganku, dan malaikat kegelapan, sebagai salah satu orang terkuat di pohon kehidupan, telah ditangkap oleh saya. Mereka ingin membunuh saya, maka mereka hanya dapat mengirim orang terkuat di antara mereka. Orang yang mana? Warner bertanya. Ya Tuhan, kata Stephen. Apakah ini sebabnya Anda tidak bekerja sama dengan kami? Begitu kami bekerja sama dengan Anda dan mengerahkan pasukan berat di sekitar stasiun TV, mungkin mereka tidak akan berani datang. Tanya Warner. Ya. Stephen mengangguk. Anda menempatkan diri Anda dalam risiko, kata Warner. Ini adalah solusi paling sempurna yang dapat saya pikirkan, kata Stephen. Saya akan berbicara dengan orang-orang di Homeland Defense sekarang, kata Warner. Apa? Stephen bertanya. Biarkan mereka bergembira sebelum gedung Herald Media dihajar oleh seorang pemandu, kata Warner. Mendengar ini, Stephen tidak bisa menahan tawa. Apakah Anda tahu mengapa saya memilih untuk menunggu mereka di sini? Itu karena ini adalah kota Huadeng, ibu kota bintang dan garis Anda. Di sini, mereka tidak memiliki cara untuk menggunakan senjata panas yang berat, kata Stephen. Itu yang saya katakan, tapi kita masih perlu membiarkan mereka lebih waspada untuk menghindari kesalahan. Lagi pula, pohon kehidupan telah menembus terlalu dalam. Dalam sepekan terakhir, kami telah menangkap puluhan dari mereka di berbagai departemen, kata Warner. Tidak apa-apa, maafkan aku, kata Stephen. Kamu. Hati-hati, kata Warner. Setelah menutup telepon, Stephen menghela nafas panjang. Kamu juga bisa pergi. Kamu mungkin tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran berikutnya, kata Stephen kepada raksasa yang tidak jauh dari sana. Raksasa mendengar kata-kata Stephen sepanjang waktu, jadi dia sudah tahu tujuan sebenarnya dari Stephen. Sebelumnya, dia selalu berpikir bahwa Stephen hanya ingin menggunakan kegelapan untuk memeras pohon kehidupan, tetapi dia tidak menyangka Stephen ingin menggunakan dirinya sebagai umpan untuk memikat pohon kehidupan agar mengirim seseorang untuk membunuhnya. Targetnya ternyata adalah guru suci. Begitu Holy Lord turun, tempat ini pasti akan menjadi api penyucian. Setelah berpikir sejenak, Giante berkata, kamu benar, pertempuran berikutnya benar-benar bukan sesuatu yang bisa aku tangani, jadi aku pergi dulu. Nah, jika kamu butuh sesuatu, silakan email aku, kata Stephen. Oke, Giante mengangguk, berbalik dan pergi. Melihat Giante pergi, Stephen menarik kursi dan duduk. Dia memandang Diablo dan berkata, apakah menurutmu Bogut akan datang untuk menyelamatkanmu? Diablo disumpal, tetapi dia menggelengkan kepalanya untuk mengungkapkan pendapatnya. Kurasa begitu, Stephen berkata sambil tersenyum, aku akan bertarung dengannya. Sekarang aku di sini, dan aku akan tinggal di sini selama 24 jam. Dia bisa memanggil rekan-rekannya sebanyak yang dia mau, dan dia bisa kumpulkan seluruh pohon kehidupan. Kekuatan untuk membunuhku di sini, jika aku adalah dia, aku tidak akan melepaskan kesempatan ini. Ekspresi mengejek muncul di wajah Diablo. Saat ini, ponsel Stephen berdering. Telepon itu dari Su Zhenping. Stephen mengangkat telepon. Apakah kamu gila? Kamu ingin siaran langsung 24 jam di depan TV? Apakah kamu tidak tahu bahwa Bogut akan menggunakan kesempatan ini untuk membunuhmu? Suara bersemangat Su Zhenping datang dari ujung telepon. Aku menunggu dia membunuhku, kata Stephen. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan?
Bogut sangat kuat, dan kamu telah memberinya terlalu banyak waktu. Bogut memiliki cukup waktu untuk mengumpulkan kekuatan yang lebih kuat. Belum lagi yang lainnya, pohon kehidupan baru saja mengirimiku sebuah berita datang, izinkan saya memberi mereka master. Jelas, pohon kehidupan akan mengumpulkan kekuatan terkuat untuk membunuh Anda di gedung itu. Sebelum mereka berkumpul atau tiba di kota Huadeng, cepat pergi, jangan lakukan hal bodoh seperti itu, ada cara lain untuk menangani pohon kehidupan, kata Su Zhenping dengan cemas. Cara lain? Mungkin ada cara lain, tapi aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku sudah menunggu terlalu lama. Jika aku tidak membunuh Bogut sekarang dan menginjak pohon kehidupan sampai akhir, itu hanya akan memakan waktu beberapa bulan lagi. Pohon kehidupan pasti akan muncul kembali, dan saat itu, mungkin kita benar-benar tidak punya kesempatan, kata Stephen. Kalau begitu jangan terlalu tiba-tiba, setidaknya beri aku waktu dan biarkan aku mengaturnya, kata Su Zhenping. Kamu tidak perlu berpartisipasi dalam masalah ini, Lao Su, jika kamu benar-benar ingin membantuku, jawab pertanyaanku, kata Stephen. Apa masalahnya? Su Zhenping bertanya. Stephen mengangkat telepon, berjalan ke sudut kosong dan bertanya dengan tenang, apakah kunci metaverse ada di Morambic? Bab 2879. Su Zhenping di ujung telepon terdiam beberapa detik dan kemudian bertanya, mengapa Anda menanyakan pertanyaan ini kepada saya? Jadi saya tidak ingin Anda berbohong tentang masalah ini, karena itu akan memalukan, kata Stephen. Su Zhenping di ujung telepon terdiam lagi, seolah-olah dia sedang memikirkan apakah Stephen benar-benar menguasai sesuatu, atau dia hanya menipu dia. Keheninganmu telah memberiku jawaban, kata Stephen. Mendengar apa yang dikatakan Stephen, Su Zhenping berkata, saya tidak akan memberitahu Anda apapun, saya hanya dapat mengatakan bahwa semua yang saya lakukan adalah demi Illuminati. Kuncinya, lalu ambil alam semesta Yuan sebagai milik Anda. Stephen bertanya. Aku tidak akan menjawab pertanyaanmu, kata Su Zhenping. Mengapa kamu melakukan ini? Bukankah kamu memberitahuku bahwa pohon kehidupan adalah musuh umat manusia, dan kamu tidak akan bekerja sama dengannya? Tanya Stephen. Saya tidak akan menjawab pertanyaan Anda. Jika Anda ingin mengetahui jawabannya, datanglah ke Morambic untuk menemukan saya. Tentu saja, premisnya adalah Anda telah bertahan selama 24 jam dan rencana Anda berhasil. Bogut telah memutuskan untuk secara pribadi pergi ke kota Huaden untuk melenyapkan Anda. Ini mungkin pertempuran terakhir antara Anda dan dia. Saran pribadi saya adalah Anda meninggalkan kota Huaden secepat mungkin untuk menghindari konfrontasi langsung dengan pohon kehidupan. Tapi saya tahu Anda menang, jangan dengarkan, jadi aku hanya berharap kamu bertahan selama 24 jam ini dengan aman, kata Su Zhenping. Jika saya bertahan 24 jam ini, saya akan pergi ke Morambic untuk menemukan Anda secara langsung, kata Stephen. Selamat datang untuk datang kepadaku, kata Su Zhenping. Maksudku, jika aku melihat kunci metaverse di Morambic, maka apapun tujuanmu merebut kunci metaverse, aku akan menghancurkan Beverly Manor, kata Stephen. Jika kamu bisa melakukannya, kata Su Zhenping. Stephen tidak berbicara, dan langsung menutup telepon. Sisi lain telepon. Setelah Su Zhenping meletakkan telepon, dia berbalik dan berjalan ke jendela Prancis di sebelahnya. Dia melihat ke bawah, dan ada beberapa perangkat ditempatkan di tengah alun-alun di bawah, dan di tengah perangkat itu, kunci metaverse mengambang di sana. Serangkaian kabel terhubung ke kunci metaverse, dan bintang di kunci itu sudah menyala. Aku mendukung Illuminati. Su Zhenping bergumam pada dirinya sendiri. Di sisi lain, di dalam perusahaan media perintis, Stephen meletakkan ponselnya dan kembali ke studio. Tuan rumah sudah memulai laporan berita, tetapi Diablo masih ditempatkan di panggung tuan rumah seperti sebelumnya. Stephen berjalan langsung ke kamera dan duduk di podium.
Tuan rumah mengambil kesempatan untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Stephen, dan Stephen menjawab dengan singkat. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan setelah lebih dari 1 jam, ponsel Stephen sedikit bergetar. Stephen mengangkat telepon dan melihatnya, dan menemukan bahwa itu adalah pesan teks. Isi pesan teks itu sangat sederhana, hanya 3 kata. Pergi ke atap. Petik 2. Stephen tersenyum, meletakkan teleponnya, bangkit dan berjalan keluar dari studio. Karena hari ini stasiun TV mengadopsi metode siaran terus-menerus 24 jam, jadi tidak apa-apa bahkan jika Lindsay meninggalkan tempat kejadian di tengah jalan. Stephen naik lift langsung ke lantai atas, lalu pergi ke atap melalui tangga di lantai atas. Itu gelap gulita di atap. Saat itu sudah jam 9 malam. Melihat ke kejauhan dari atap, lampu neon terang. Stephen melihat sekeliling, tetapi dia tidak melihat orang yang ingin dia temui, yang membuatnya sedikit terkejut. Pada saat ini, Stephen sepertinya telah memperhatikan sesuatu, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit yang jauh. Di langit di kejauhan, bayangan hitam terbang dengan cepat. Karena hubungan di malam hari, Stephen tidak melihat dengan jelas apa bayangan hitam itu, tetapi dia sudah tahu bayangan hitam apa yang ada di hatinya. Dalam sekejap mata, bayangan hitam itu datang ke langit di atasnya, lalu jatuh dengan cepat dan akhirnya mencapai atap. Muncul di depan Stephen adalah 2 orang, yang menginjak pedang bersama-sama, dan pedang itu secara ajaib tergantung di udara. Kedua orang ini tidak lain adalah Zhao Tuntian dan Xiao Chen-Tian. Ketika keduanya melihat Stephen, mereka melompat dari pedang. Bab 2880. Dengan 2 tamparan, keduanya mendarat di depan Stephen dengan mulus. Dan pedang yang terbang di udara juga menghadap ke bawah dengan cepat saat ini, dan dimasukkan tepat ke dalam sarung di punggung Xiao Chen-Tian. Kami datang, kata Stephen. Kami datang. Zhao Tuntian dan Xiao Chen-Tian mengangguk bersama. Kami berdua memulai perjalanan kami ketika kami menerima berita Anda. Kami secara khusus meminta militer untuk pesawat supersonik tercanggih. Setelah terbang beberapa saat, kami tiba di Stars and Stripes. Kemudian kami mengambil pedang terbang Lao Xiao dari perbatasan ke Huadeng Kota. Angin meniupku sepanjang jalan, dan wajahku menjadi kering. Pedang terbang Lao Xiao terlalu buruk. Bahkan tidak ada kaca depan. Pancuran, kenyamanannya sangat buruk, itu harus menjadi paluku. Kata Zhao Tuntian. Aku tidak tahu siapa yang baru saja berteriak dan menyuruhku bergegas. Xiao Chen-Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Bukankah aku buru-buru mencari Stephen? Kata Zhao Tuntian. Kalau begitu kamu bisa terbang sendiri lain kali, kata Xiao Chen-Tian. Selamat tinggal, Lao Xiao, haruskah aku mengatakannya atau tidak, meskipun pedang terbangmu tidak nyaman, tetapi memiliki penyembunyian yang kuat, itu sempurna untuk melakukan tugas, kata Zhao Tuntian dengan cepat. Xiao Chen-Tian mengabaikan Zhao Tuntian, menoleh untuk melihat Stephen dan berkata, kita belum terlambat, kan? Ini masih pagi, ayo pergi, kata Stephen. Oke. Ketiganya meninggalkan atap bersama dan datang ke studio. Apakah ini medan perang terakhir? Xiao Chen-Tian bertanya. Jika tidak ada lagi yang terjadi, itu seharusnya ada di sini, kata Stephen. Itu malaikat kegelapan. Zhao Tuntian menunjuk ke malaikat kegelapan yang ditempatkan di pembawa acara dan bertanya. Ya, orang ini sangat kuat, kata Stephen. Tidak peduli seberapa kuatnya, berapa banyak palu yang dapat menahan saya. Saya dapat memberitahu Anda, saya bukan saya yang dulu sekarang, dan saya telah menemukan fungsi tersembunyi dari palu saya. Zhao Tuntian berkata dengan bangga. Fungsi tersembunyi apa? Stephen bertanya. Ini rahasia. Zhao Tuntian tersenyum misterius. Stephen memandang Xiao Chen-Tian. Fungsi tersembunyi memang telah dikembangkan, dan sangat kuat. Saya telah mengalaminya. Saya pikir Doomhammer dan Frostmourne harus memiliki fungsi tersembunyi. Hanya saja saya belum meneliti Frostmourne,
kata Xiao Chen Tian. Benarkah? Jika Bogut datang nanti, aku akan menyerahkannya padamu. Stephen menepuk pundak Zhao Tuntian dan berkata. Bogut, wajah Zhao Tuntian sedikit kaku. Dia ingat adegan ketika mereka pertama kali bertemu Bogut ketika mereka pergi ke medan perang asing bersama 2 tahun lalu. Tuntian meninggalkan bayangan psikologis yang sangat besar. Meskipun dia sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya, Bogut juga harus lebih kuat. Jika tidak, Stephen tidak mungkin selalu menganggapnya sebagai musuh semua makhluk hidup. Apakah kamu takut? Stephen bertanya dengan bercanda. Aku takut sial, bagaimana aku bisa takut, kentut. Bogut akan datang nanti, aku harus menggunakan paluku untuk menghancurkan kepalanya. Kata Zhao Tuntian bersemangat. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat penampilan luar biasa Direktur Zhao, kata Xiao Chen Tian segera. Mungkin, Direktur Zhao akan menulis akhir cerita, kata Stephen juga. Zhao Tuntian mendengus 2 kali, tampak acuh tak acuh, tetapi aksi menjilat bibirnya masih mengkhianatinya. Dapat dilihat bahwa dia masih sedikit gugup. Itu saja, Raymond bergegas. Lin, hei, siapa keduanya? Lei Meng bertanya dengan rasa ingin tahu saat melihat Zhao Tuntian dan Xiao Chen Tian. Mereka adalah temanku. Stephen tidak menjelaskan terlalu banyak. Oh, teman. Lei Meng melihat mereka berdua, lalu segera menatap Stephen dan berkata, Stephen, pohon kehidupan baru saja mengeluarkan pernyataan. Pernyataan apa? Tanya Stephen. Mereka mengatakan bahwa tidak ada yang bernama malaikat kegelapan di organisasi mereka, dan mereka tidak memiliki kunci metaverse di tangan mereka. Mereka mengatakan bahwa jika Anda ingin melakukan apapun pada malaikat kegelapan itu terserah Anda, tetapi hukum Stars and Stripes telah menetapkan bahwa pembunuhan adalah kejahatan, dan mereka berharap pejabat Star Spangled Nation memperhatikan masalah ini dan tidak membiarkan siapapun secara terbuka melakukan pembunuhan di depan penonton di seluruh dunia. Kata Raymond. Apakah ini akan membiarkan pejabat bintang dan garis keluar untuk berurusan denganmu? Tanya Zhao Tuntian. Seharusnya memikirkannya. Stephen mengangguk. Apakah pejabat bintang dan garis akan mengurusnya? Tanya Zhao Tuntian. Mereka akan mengurusnya, tapi tidak sekarang. Mereka akan menunggu sampai ultimatum 24 jam berakhir, kata Stephen. Apakah Bogut akan datang lagi? Tanya Zhao Tuntian. Ya. Stephen mengangguk dengan tegas, karena Su Zhenping telah memberitahunya bahwa Bogut akan datang. Meskipun di matanya Su Zhenping telah mengkhianatinya, dia masih mempercayai kata-kata Su Zhenping. Bagus jika kamu bisa datang, agar paluku tidak sia-sia, kata Zhao Tuntian dengan bangga. Nasib, staf di gedung ini pada dasarnya telah dievakuasi. Hanya orang-orang di studio ini, mereka pada dasarnya dapat memenuhi kebutuhan siaran langsung. Jika Anda membutuhkan mereka untuk melakukan sesuatu, katakan saja. Jika mereka tidak dapat melakukannya ayo, nanti aku akan mengirim seseorang untuk bekerja. Kata Raymond. Itu tidak perlu, Lei Meng, kamu harus kembali dulu, sesuatu akan segera terjadi di sini, kata Stephen. Mendengar sesuatu terjadi, mata Raymond berbinar, dan dia berkata, saya hanya ingin sesuatu terjadi, saya tidak akan pergi, saya ingin mengambil kamera untuk merekam peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, dan saya juga ditakdirkan itu akan tercatat dalam sejarah. Dengan acara besar ini, hahaha. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.